Hai teman-teman, balik lagi sama aku Novi. Apa kabar kalian? Hari ini aku mau ngebagiin satu tips traveling lagi nih. Sebelumnya, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Biasanya kalian kalau booking hotel atau penginapan itu bookingnya dari mana sih? Apa booking dari Agoda? Atau mungkin Traveloka? Tiket.com? Booking.com? Booking dari mana nih teman-teman? Komen di bawah ya. Kalau kalian biasa booking dari situs-situs ini, coba deh jawab. Apakah kalian itu bookingnya karena memang udah biasa aja pakai situs ini, atau kalian nggak tahu nih di mana lagi emang Kanov bisa booking hotel? Kalian yakin nggak mau nyoba Airbnb nih? Di video hari ini aku bakal ngasih tahu kalian beberapa perbedaan kalau misalkan kalian booking lewat Airbnb dan juga booking lewat situs-situs yang biasa kalian pakai, yang namanya online travel agent ini. Apa aja sih kelebihan yang bisa kalian dapat atau kekurangan yang bisa kalian dapat kalau kalian bookingnya dari Airbnb? Kalau misalkan kalian mau tahu lengkapnya, tonton terus videonya sampai akhir. Jadi buat kalian nih yang belum pernah nonton video aku sebelumnya, aku sebenarnya udah pernah buat pembahasan tentang Airbnb ini. Tapi buat kalian yang belum tahu, apa sih sebenarnya Airbnb? Airbnb itu adalah vacation rental yang dibuat atau didirikan pada sekitar tahun 2010 yang lalu. Jadi sebelumnya orang itu bepergian dan stay di tempat mereka bepergian itu pasti terpikirnya langsung hotel. Nah dari Airbnb ini itu menawarkan fasilitas hunian yang berbeda dari hotel. Jadi pendirinya sendiri itu menjual kamar yang ada di apartemennya itu untuk tamu-tamu yang datang dari luar kota. Itulah cikal bakal Airbnb ini terbentuk. Jadi Airbnb atau vacation rental ini itu menawarkan hunian-hunian di berbagai tempat dengan berbagai macam tipe. Jadi kalau misalkan kalian di online travel agent yang barusan aku sebut atau di awal tadi aku sebut, itu biasanya menemukan mungkin hotel bintang 3 sampai bintang 5, homestay, guest house gitu ya. Itu macam hotel juga yang mungkin lebih kecil atau paling banter villa kan ya. Oh ya, ada resort juga sih. Tapi bentukannya seperti itu ya, kalian tahu lah ya. Tapi di Airbnb ini itu menawarkan lebih luas lagi variasi tempat menginap kalian. Jadi udah ada tenda, udah ada hut, udah ada bungalow, udah ada mungkin apartemen, kondominium, sampai apart hotel pun ada. Jadi untuk stay waktu liburan itu memang nggak terbatas cuman di hotel aja teman-teman. Jadi kelebihannya yang pertama kalau kalian booking dari Airbnb ini tentu saja seperti aku bilang tadi lebih banyak variasi tempat menginapnya, nggak cuma sekedar hotel atau villa doang. Tapi kenapa sih kita mesti stay di tempat yang bukan hotel? Kenapa nggak liburan di hotel aja gitu? Ya buat kalian yang memang baru pertama kali atau 2 kali liburan, kalian boleh deh coba untuk stay di hotel. Dan nanti mungkin liburan selanjutnya kalian coba juga stay di salah satu tempat yang dijual di Airbnb ini. Karena perbedaannya teman-teman, kalau misalkan kalian stay di hotel, itu kalian pasti bakal melihat standar gitu ya, yang bakal kalian lihat. Jadi kalian bakal lihat lobby, kalian bakal lihat kamar tidur hotel, yang bentukannya juga ya paling gini-gini aja gitu ya. Nah kalau misalkan kalian booking dari Airbnb ini, kalian bakal rasanya itu lebih kayak rumah teman-teman. Jadi ada beberapa juga tempat di Airbnb yang kalian itu pun nggak mesti kayak melakukan proses yang kayak dari check-in, check-out, bayar safety deposit, ngasih KTP, dan lain-lain. Ini nggak perlu di Airbnb. Ya beberapa ada sih yang masih perlu juga untuk check-in, check-out, atau ngasih KTP kayak gini, tapi sistemnya itu jauh lebih homey gitu feels-nya. Kalau misalkan kalian stay di luar kota atau bahkan di luar negeri, pasti kalian mungkin merasa agak sedikit canggung itu untuk stay di hotel, apalagi dengan banyak orang, berbahasa juga berbahasa Inggris. Terus belum lagi kalau misalkan kalian mesti pakai fasilitas hotel, kalian juga mesti mikir lagi, ini fasilitas hotelnya bayar nggak sih? Ini fasilitas hotelnya bisa dipakai nggak sih langsung dan lain-lain. Nah itu mungkin membuat kalian agak lebih canggung. Nah di Airbnb ini karena memang feels-nya mau dibuat homey, ini nggak ada canggung-canggungnya deh. Karena biasanya kan kalian stay sama orang lokal di sana, si pemilik rumah, ataupun kalian bertinggalnya itu di satu tempat sendiri gitu. Nggak ada yang mesti kayak
fasilitas ini bisa dipakai nggak ya, fasilitas ini bisa dipakai nggak ya, nggak ada yang kayak gitu. Hotel rules-nya pun itu nggak begitu banyak di Airbnb. Kalau misalnya di hotel kalian mesti kayak, seperti yang aku bilang tadi, bayar garansi deposit, terus kalian juga ada quiet hour-nya gitu ya. Ada rules di Airbnb sendiri yang namanya house rules. Ini yang bisa kalian baca sebelum check-in. Biasanya setelah bookingan di confirm itu langsung dikasih house rules kayak gini. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan kalian memang cuman sekedar tidur doang gitu ya di hotel dan sisanya pengen jalan-jalan doang, ya nggak ada masalah sih kalian untuk booking hotel. Tapi kalau misalkan kalian memiliki rencana yang agak sedikit berbeda daripada perjalanan kalian yang biasanya, misalkan nih, kalian pengen buat gathering, kalian pengen buat dinner, kalian pengen ngumpul-ngumpul arisan atau apapun sama keluarga atau kerabat kalian, coba deh untuk hunian kalian di Airbnb ini. Karena kalau di hotel, kalian mungkin nggak tahu apa nih hotel punya meeting roomnya bisa dipakai atau enggak, atau bahkan kalian nggak tahu nih apakah di tempat ini bisa diadakan kayak small gala dinner atau apa. Itu kalian mesti ada pertanyaan dulu yang kalian kirimkan ke hotel, dibales dulu, dan lain-lain. Itu lumayan panjang gitu prosesnya, apalagi kalau misalkan kalian melakukannya via email. Ya, lama dibalesnya, kadang nggak dibales, tapi ya itu terbatas lagi sama aturan-aturan hotel yang ada. Nah, kalau di Airbnb ini, kalian bisa banget booking untuk event-event macam kayak gini. Kalau misalkan kalian mau mengajukan pertanyaan pun terkait event yang mungkin kalian akan adakan di tempat menginap kalian, kalian bisa langsung message host di sini. Nah, ini wajib banget ya teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen stay di satu tempat, itu di Airbnb untuk kontak host kayak gini. Karena salah satu lagi kelebihannya adalah kalian bisa mengkontak host seperti ini sebelum melakukan bookingan kalian. Jadi ketika dirasa cocok dengan requirement kalian, dengan gathering atau event yang bakal kalian adakan, baru deh kalian booking tempatnya. Kalau di Airbnb, host itu harus atau wajib membalas pertanyaan kalian dalam waktu 24 jam sebenarnya teman-teman. Kalau lebih dari 24 jam, nilai atau rating dari host itu akan semakin menurun dan tempatnya atau huniannya nggak bakal bisa dipesan lagi. Salah satu kelebihan Airbnb lainnya adalah tempatnya yang unik-unik teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian buka homepage-nya Airbnb nih, yang pertama kalian bakal lihat itu adalah, atau yang diprioritas ini, itu adalah tempat-tempat hunian yang unik-unik kayak gini. Ini jarang banget kalian untuk lihat di situs-situs hotel. Jadi kalau misalkan ada tempat yang sekiranya dianggap oleh Airbnb benar-benar unik, itu bakal dikasih lihat di homepage kalian. Ya memang karena mereka itu temanya itu adalah menginap yang extraordinary gitu. Jadi tampilannya cantik-cantik banget teman-teman. Kalau misalkan kalian mau stay di mana dan foto di mana gitu, biar teman kalian tuh kepo kan ya, stay di mana cantik banget. Nah, biar dapat komen kayak gitu, coba deh booking hunian atau stay kalian itu di Airbnb. Nah, terus host di Airbnb ini juga harus memberikan layanan yang maksimal ke tamunya. Nih teman-teman, kalau misalkan kalian itu stay di hotel dan ketika check-in ternyata kamar hotelnya nggak sesuai nih sama ekspektasi kalian atau sama fotonya. Apa sih yang bisa kalian lakukan? Ya paling banter kalian bisa komplain dan akan diberikan upgrade. Itu pun kalau bisa. Kalau ternyata setelah di-upgrade ternyata sama juga gitu ya. Ya paling-paling yang bisa kalian lakuin cuman ninggalin review yang jelek ke propertinya pada saat kalian check out. Tapi kalau misalkan kalian udah ninggalin review yang jelek, kayaknya nggak akan segitu berdampaknya. Tapi kalau di Airbnb teman-teman, review di Airbnb itu aku rasa yang paling dianggap serius oleh platform ini. Karena kalau misalkan review kalian itu di bawah bintang 3, bintang 2, atau bintang 1, itu property listing atau homepage dari propertinya ini itu akan diturunkan oleh Airbnb, alias kita tidak bisa lagi menjual properti ini selama beberapa waktu, biasanya 5-7 hari, dan kita diharuskan untuk membaca feedback dulu dari tamu, apa yang dirasakan tamu, dan membenahi feedback tersebut sebelum akhirnya listingan ini bisa di-live-kan kembali gitu.
Nah, kalau nilai rata-ratanya itu udah buruk banget, biasanya properti ini nggak akan direkomendasikan di mesin pencarian Airbnb ini. Jadi, bookingannya pun akan lebih sedikit, teman-teman. Nah, itu dia, makanya feedback dari tamu itu menjadi sangat penting sekali, dan umumnya host akan menjaga servis dan juga produk agar tamu itu tidak meninggalkan review yang buruk gitu. Tambahan nih, kalau misalkan kalian menemukan kamar kalian itu ternyata kotor atau ada sesuatu yang tidak bisa dikompromis lagi, misalkan kalian menemukan kecoa gitu atau tikus gitu ya di kamar gitu ya, dan kalian mengambil foto dari kerusakan yang ada di kamar atau tikus atau kecoa tadi, kalian kirimkan ke Airbnb, itu Airbnb akan merefund dana kalian secara langsung gitu. Jadi proses refundnya jauh lebih gampang via Airbnb. Ngomongin soal refund, keuntungan yang terakhir juga tentang refundnya, teman-teman. Kalau misalkan booking di online travel agent biasa, kalian mungkin akan kesulitan untuk mendapat refund. Nah, di Airbnb itu ada beberapa refund yang benar-benar gampang banget dan langsung diberikan kepada kalian. Salah satunya adalah ketika kalian itu misalkan sudah booking dan di tanggal stay kalian dibilang nggak ada kamar. Nah, ini sering banget nih kejadian pada saat peak season ataupun high season, teman-teman. Kalau misalkan di travel agent biasa, ya kalian akan dibalikan aja uangnya. Tapi kalau di Airbnb, jika host yang meng-cancel bookingan kalian, kalian akan dapat refund plus-plus. Maksudnya refund plus-plus ini bukan cuma uang menginap kalian yang dikembalikan, tapi kalian dikasih dana lebihan untuk booking di lain tempat. Karena itu hitungannya udah last minute booking kan, dan kalian mau nggak mau pasti nyari hotel yang masih available waktu itu, dan hitungannya pasti rasanya akan lebih mahal pada saat last minute booking atau last minute order. Nah, jadi Airbnb istilahnya ngasihin kalian uang lebihan atau bekal lebihan biar kalian dapat hotel yang lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Gitu sih teman-teman, jadi udah jelas ya apa aja sih kelebihannya, kenapa sih kalian mesti nyobain booking dari Airbnb ini. Cuman kekurangannya yang pasti dari dulu banget aku udah bilang, booking di Airbnb ini mesti pakai kartu kredit teman-teman. Kalau nggak kartu kredit, kalian bisa pakai PayPal atau Payoneer. Kalau nggak ada ketiganya, ya kalian belum bisa membooking dari Airbnb, walaupun kalian punya kartu debit, Visa, atau Mastercard. Terus kalian juga punya payment gateway lain, sayang sekali payment gateway kalian ataupun kartu kredit kalian itu belum bisa dipergunakan untuk menjadi sistem pembayaran di Airbnb ini. Jadi ya pilihannya cuma terbatas itu doang ya untuk pembayarannya. Terus kekurangannya juga adalah pilihan hotel yang sedikit. Nah, karena memang konsepnya itu berbeda banget ya sama online travel agent. Jadi kalau misalkan kalian memang ingin mencari tipe-tipe hunian seperti hotel atau ingin mencari hotel, ya mungkin kalian nggak cocok untuk pakai Airbnb ini. Gitu deh teman-teman, semoga video ini membantu kalian dan semoga kalian pengen juga untuk nyobain at least sekali untuk pakai Airbnb ini ya. Oh ya, hampir lupa aku mau bilangin sama kalian, di deskripsi di bawah aku udah pasang beberapa listingan Airbnb aku. Kalian bisa kontak ke sana kalau misalkan kalian tertarik untuk stay di tempat-tempat unik. Ada listingan di Kintamani, di Ubud yang kece-kece parah loh teman-teman. Cek ya listnya di deskripsi aku. Jadi itu aja video aku buat hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tinggalin komen kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan seputar hotel atau Airbnb atau apapun itu. Aku bakal bantu jawab, dan stay happy, stay healthy, stay positive thinking. See you in my next video, bye!